Inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami betul. Mengingat surga itu kekuatan, Ibu. Karena kalau kita di dalam kehidupan ini menapak pada jalan ketaatan, kalau kita tidak mengingat surga, tentunya semua perkara tidak akan bisa kita selesaikan. Perdagangan kita dengan Allah. Makanya betul kalau sebagian para ulama itu mengatakan, sesungguhnya hidup itu kayak perdagangan. Kita menjadi penjualnya, Allah menjadi pembelinya. Barang dagangan kita, yaitu adalah amal soleh yang kita korbankan dan amal soleh yang kita lakukan. Alat tukarnya adalah surga yang dijanjikan oleh Allah. Dan kita kalau tidak mengingat dalam perjalanan kita, di dalam kehidupan ini kalau tidak ingat surga, berat, Bu. Seorang guru kalau tidak ingat surga, berapa banyak dia kecewa sebelum muridnya kecewa. Banyak murid suka kecewa sama gurunya, tanpa dia sadari. Gurunya lebih dulu kecewa kepada dia sebelum dia kecewa. Seorang muta'alim, seorang murid, ya, kalau kemudian dia tidak mengingat tentang surga, dia akan lelah. Karena bisa jadi dia mencari kesempurnaan dan mungkin dia tidak akan pernah menemukan kesempurnaan. Seorang suami kalau tidak ingat surga, tentunya dia akan lupa. Dan seorang istri ketika tidak ingat surga, dia pun juga akan tidak mampu khidmah kepada suaminya. Makanya tidak ada bahasa yang mengalahkan perasaan, kata Imam Ibnu Qayyim. Ini khusus untuk wanita. Tidak ada bahasa yang bisa mengalahkan perasaan kecuali satu. Seorang wanita mengingat surga. Makanya Rasulullah kan langsung memberikan sebuah kabar gembira kepada wanita. Dan langsung to the point, tidak muter-muter. Rasulullah itu ketika berbicara tentang wanita, dalam proses mereka berkhidmah kepada suaminya. Ayyuma imro'atin, sholat khamsaha, wa shamat syahroha, wa hafidat farjaha, wa ata'at li zawjiha, fakilalahal jannah, udkhulil jannah min ayil abu wa bisyi'ti. Maka dikatakan oleh Rasulullah, perempuan mana saja yang dia sholat 5 waktunya, puasa di dalam Ramadannya, menjaga kemaluannya, dan dia taat kepada suaminya. Langsung Nabi itu ngomongnya to the point. Maka surga yang berjumlah 8 akan mengatakan kepada dirinya, min udkhulil jannah min ajil bisyiti. Masuklah kamu ke surga. Dari pintu mana saja yang kamu kehendaki. Mengomentari hadis ini, Ibu. Apa yang dikomentari para ulama tentang hadis ini? Wanita itu kuat perasaannya. Di mana kuat perasaannya tanpa disadari bisa menyebabkan banyak kerusakan. Tidak ada yang bisa mengalahkan kuatnya perasaan wanita kecuali satu. Ketika wanita itu kembali mengingat perjalanan dia memiliki anak, perjalanan dia khidmah kepada suaminya. Itu kalau bukan karena surga, maka dia tidak akan kuat menjalankan amanah itu dengan baik. Karena dorongan dan tarikan perasaan itu selalu menghantui dan menghadiri setiap harinya dan setiap waktunya. Dan tidak ada yang mampu menggetir, tidak ada yang menjadi obat dari getirnya perasaan. Kecuali adalah ingatan wanita itu tentang surga. Itulah surga memberikan kekuatan. Makanya masih ingat saya kepada sebuah kisah nyata. Ada seorang sahabat yang bernama Umar bin Al-Hammam radhiyallahu anhu. Umar Al-Hammam radhiyallahu anhu sedang berkecamuk peperangan. Tentunya sebagai manusia biasa ada rasa ketakutan pada hatinya. Ketika peperangan itu akan berkecamuk, maka beliau datang kepada Nabi. Pertanyaannya sederhana, simple, tidak panjang. Tidak usah taklim dari jam 9:30 sampai 11:30. Tidak usah, terlalu panjang. Maka Umar bin Al-Hammam itu nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aina ana in kutiltu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, tempat saya di mana sih kalau saya berperang, lalu saya terbunuh di peperangan ini. Sembari beliau nunjuk ke arah medan peperangan yang akan menjadi tempat bertemunya dua pasukan besar antara pasukannya Allah dan pasukan orang musyrik. Kalau saya terbunuh di mana? Nabi tidak menjawab panjang. Sini Umar. Allahu Ta'ala. Enggak. Nabi menjawab dengan dua kata. Apa yang dijawab oleh Rasulullah kepada Umar bin Al-Hammam radhiyallahu anhu? Fil jannah. Kalau kamu berperang, maka sesungguhnya kedudukanmu di surga. Kalau niatmu karena benar itu langsung dijawab oleh Nabi, fil jannah. Kamu berada di surga. Ketika disebutkan kata surga, kata Umar bin Al-Hammam radhiyallahu anhu, ketika disebutkan kata surga, semua ketakutan, rasa khawatir, kegelisahan yang menggelayuti di pikirannya itu langsung hilang seketika. Masya Allah ya. Sedahsyat itu kata surga menjadi mantra bagi orang yang beriman. Kalau sim salabim bisa menjadi kata mantra bagi pesulap,
Kalau abrakadabra bisa menjadi kata mantra untuk seorang Harry Potter, surga itu kata mantra yang paling mujarab bagi orang yang beriman. Umar Al-Hammam ketika mendengar kata itu disebutkan, kata surga disebutkan langsung oleh lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka langsung beliau maju. Sebelum maju ada sebuah kisah nyata. Ketika maju, kebiasaan para sahabat itu ibu dulu karena mereka sederhana dalam hidup. Mereka tuh suka bawa kurma supaya kalau pas jatahnya mereka lapar, mereka tidak perlu repot-repot. Ditambah lagi memang kondisinya memang seberat terbatas pada saat itu. Dia ketika akan maju, dia teringat ada kurma di kantongnya. Maka kemudian diambil itu kurmanya, lalu dia bicara dengan kurmanya. Mungkin ini pembicaraan barokah, karena sampai hadir di dalam hadis dan masuk di dalam rawi. Apa yang dikatakan Umar bin Al-Hammam saat itu? Wa inni la'akulu hadhihi tamaratun lahayatun tawilah. Kalau saya sempatkan makan kurma ini, maka sesungguhnya kehidupan saya akan terlalu panjang. Dan saya akan terlalu lambat meraih surga yang dijanjikan oleh Nabi. Fa'alqat tamaratin kunna biyadihi. Dia lemparkan kurma yang asalnya di tangannya. Dia lemparkan. Dia berperang, di dalam peperangan itu beliau meninggal dunia. Mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah. Memberi kekuatan. Memberi kekuatan kepada seorang Umaym Al-Hammam. Ada kisah lagi seorang wanita yang kehilangan putranya di dalam peperangan. Dia sedih. Datang kepada Nabi. Kalau tidak salah namanya Ummu Bashar. Ummu Bashar ini datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, kamu tahu kedudukan Bashar bin Harisah di sisi hatiku ya Rasulullah. Tolong ya, anakku sudah meninggal di dalam peperangan ya Rasulullah. Terangkan kondisinya, dia di mana. Supaya aku tenang ya Rasulullah. Supaya aku bisa tahu bagaimana kedudukan anakku hari ini. Maka Nabi berkata, sesungguhnya anakmu berada di surga. Kata-kata surga yang disebutkan oleh Nabi menjadikan Ummu Bashar bin Harisah ini menjadi tenang. Makanya Ummu Bashar ini punya keunikan Ibu. Kalau ada anggota keluarganya yang akan meninggal dunia, maka dia berpesan kepada anggota keluarganya yang akan meninggal lebih dulu daripada beliau. Nanti kalau kamu ketemu Bashar, sampaikan salam ya dari saya ibunya yang merindukan perjumpaan kembali dengannya. Dan itu merupakan bagian dari sebuah perkara besar Ibu, perkara surga. Yang hari ini pembicaraan surga itu kayak pembicaraan fata morgana. Di tengah semua yang kita dapatkan di sosial media, di tengah pembicaraan yang sering kita jumpai di Instagram ataupun YouTube, perbicaraan tentang dunia. Tentang rekeningnya berapa, saldonya apa, outfitnya berapa, yang tidak ada habisnya. Dan ini menjadikan kita semakin paham betapa luar biasanya kalau orang beriman memahami kata surga menjadi kata yang paling mujarab dan mantra yang paling mujarab bagi orang yang beriman itu kalau ingatan dia mengingat kembali tentang gemericik air di surga yang dijanjikan oleh Allah pada babak yang kedua. Karena kita punya dua babak. Babak yang pertama hari ini yang kita harus tuntaskan, babak yang kedua nanti di akhirat yang nanti kita akan jumpai dan kita datangi. Dan tidak ada keinginan kita selamat pada babak yang kedua. Kecuali adalah ketika seseorang itu selalu mampu menghadirkan makna surga. انشروا بين الأنام هذا هو